Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan bersama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah, memuliakan Dia sebab Dia Allah kita. Dia Tuhan kita, Dia Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membuka kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca saling bergantian. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membacanya saling bergantian. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita bahwa pujian kita bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang menghidupi kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang membuat kami dapat berjalan, dan kebaikan-Mu yang membuat kami teguh hingga detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jaminan hidup di dalam Engkau Tuhan yang membuat kami lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kami pikirkan Tuhan. Lebih dari yang telah ku pikirkan,
Engkau sediakan bagi setiap kami. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku bersyukur kepada-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengenal kami hingga kedalaman hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami ucapkan, bahkan Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami indah Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan dalam pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkenan membawa setiap hati kami, memberkati pikiran, perasaan, kehendak kami, agar damai dan sukacita Tuhan turun dan melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan turun atas mereka. Tutup mulut mereka dalam kuasa dari Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terlebih jemaat Tuhan diberkati dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan.
Lebih mulai perjamuan kudus yang disediakan bagi kita. Biar hal ini boleh menjadi peringatan dan perjanjian baru yang senantiasa ada tinggal dalam hidup kita. Terpujilah ya Bapa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, mari kita akan bersama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Seberapa banyak kita yang siap untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yang benar. Kasih-Nya tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Kaulah gunung batu kami Tuhan, keselamatan kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau
kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa yang membebaskan, yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Namanya Tuhanku, benaran yang teguh.
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ajaib, Engkau berkuasa Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Kami menaruh harapan kami padamu Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Biarlah jaminan hidup yang Kau berikan bagi kami menjadikan kami setia selamanya sampai akhir hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami serahkan hidup kami Tuhan, sebab Engkau yang memegang kami. Engkau yang berkuasa bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
doa kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami ada tinggal di dalam kekuatan-Mu, kami percaya kami akan dapat melewati segala situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi. Untuk itu biarlah berikan pikiran, perasaan dan kehendak kami yang tertuju kepada apa yang menjadi ketetapan-Mu, yaitu hidup seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami membawa hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terlebih firman ini boleh mendasari untuk kami menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus Tuhan pada pagi ini. Terpujilah Bapa Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus sepenuhnya berotoritas bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk duduk kembali. Shalom. Bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama, kita boleh kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Iya, ada banyak saudara kita yang mudik ya untuk bertemu dengan keluarga saudara di tengah masa long weekend atau liburan yang cukup panjang dan hari-hari ini lebaran yang ada. Terlebih juga kita bersyukur hari ini juga ada banyak saudara-saudara kita yang dari Bandung, Jakarta, Bekasi, juga ada Mas David, Mbak Sin, Mbak Tika ya ada dengan kita, luar biasa bisa hadir bersama beribadah dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan terima perjamuan kudus pada pagi hari, mari kita akan mendasarkan melalui firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah jaminan hidup di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara mengenai jaminan adalah sebuah kepastian untuk kita dapat mengalami apa yang menjadi hak kita. Dalam konteks ini sebagai orang percaya atau mengikut Yesus. Dan saya merasa bahwa tema inilah yang sesungguhnya membedakan. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam iman Kristen dengan mereka yang di luar daripada Yesus ataupun iman Kristen. Jaminan hidup di dalam Yesus inilah yang membuat kita hari ini semakin yakin dan percaya bahwa apa yang kita boleh terima, jalani dan hidup itu benar. Dan itu yang memberikan sebuah keyakinan yang kuat kepada kita hingga sampai pada akhirnya kita beroleh sebagaimana apa yang dijanjikan itu ada dalam hidup kita. Artinya begini, bahwa kita hidup sebagai seorang Kristen, kita hidup sebagai seorang yang menjalani keyakinan dalam iman di dalam Yesus. Itu tidak sembarangan, itu tidak main-main. Maka saya sering menjelaskan adanya sebuah kelebihan, keunggulan, keutamaan Yesus itu daripada yang lain. Yang membedakan Yesus daripada yang lain. Yang membuat Yesus itu memang berbeda dengan yang lain. Salah satunya adalah bicara mengenai jaminan yang Tuhan berikan melalui Yesus untuk kita. Kita sudah melewati masa Paskah berkenaan dengan kematian dan kebangkitannya. Nanti pada tanggal 26 Mei kita akan memperingati peristiwa berkenaan dengan kenaikan Yesus ke surga. Dan saya yakin setiap peringatan dan perayaan yang kita adakan di dalamnya ada begitu banyak jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari kita akan lihat nats tema kita. Saya rindu kita akan membaca firman Tuhan. Ya, saya ingin bacakan untuk saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 29. Nanti saya akan tutup dengan nats tema dalam ayat yang ke-40 untuk kita sekalian. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 29. Saya akan bacakan lalu saya akan tutup dengan ayat yang ke-40. Demikian untuk
firman Tuhan. Ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, ayat temanya ada dalam ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Bapak Ibu yang terkasih, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit lihat daripada konteks perikop dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 59. Ini peristiwa terjadi di kota Kapernaum, yaitu di rumah, di tempat bait Allah. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 6 ayat yang ke-59. Dikatakan semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika Yesus mengajar di rumah ibadah. Lalu menarik perikop daripada Yohanes 6 ayat 25 sampai 49 ini. Karena ini satu-satunya perikop yang ditulis oleh Yohanes. Tidak ditulis oleh Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas tidak mencatatnya. Biasanya keempat Injil itu saling melengkapi. Dan masing-masing penulis itu memberikan sisi-sisi yang berbeda untuk membangun sebuah kebenaran. Tetapi dalam nats, perikop, Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ini hanya Yohanes saja yang menulis. Matius, Markus, Lukas tidak. Dan topiknya berbicara mengenai roti hidup. Kisahnya sederhana. Ketika Yesus sampai di Kapernaum, ketika Yesus ada di kota itu dan akan mengajar di kota itu. Dan orang banyak sudah terlebih dahulu datang. Menanti kehadiran Yesus. Dan mereka bersuara dan berkata, "Yesus, aku mencari Engkau." Mereka menyatakan kerinduannya, mereka menyatakan untuk keinginannya, pengharapannya. Bahkan mungkin ada yang berkata, "Kami ini jauh-jauh hari untuk menunggu Engkau." Bahkan mungkin yang ada berkata, "Aku ini sudah berdoa, sudah kangen dengan Kau Yesus." Tetapi menarik, kalau Yesus adalah Tuhan, Dia tahu apa yang diisi hati daripada mereka. Yesus ngerti apa yang menjadi pikiran mereka. Yesus juga tahu apa yang menjadi sebenarnya motivasi mereka. Jauh-jauh datang ke Kapernaum untuk bertemu Yesus, untuk ada bersama dengan Yesus. Maka menarik kalau kita lihat jawaban ayat yang ke-26 apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Menarik. Yesus berkata atau menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Atau dikatakan kamu melihat mujizat atau melihat pekerjaan Tuhan yang besar atau melihat apa yang aku telah buat dalam kehidupanmu. Melainkan perhatikan, kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus tahu artinya.
Kamu datang cari aku, itu karena kamu butuh roti. Karena ini urusan perut, ini urusan masalah makanan, ini hanya urusan soal materi, hal dunia yang dibutuhkan manusia. Dan ini menarik, dari beberapa pengajaran Yesus, ini salah satunya yang kita perlu sadar. Untuk apa kita menjadi seorang Kristen? Untuk apa kita mengikut Yesus? Untuk apa kita menjadi percaya dan menjadi seorang pengikut Yesus? Dan kita diingatkan bahwa kita mengikut Yesus bukan karena kita supaya perutnya kenyang. Atau seringkali ada orang berkata, udahlah kamu ikut Tuhan itu enak, ikut Yesus itu enak. Gak pernah kekurangan. Masalahmu selesai. Susahmu akan dihibur dan dikuatkan. Dan benar orang ada di gereja, masuk dalam ibadah. Persoalan tetap persoalan, masalah tetap masalah, bukan berkurang malah bertambah. Kondisinya tidak seperti apa yang dibicarakan, dijanjikan pendeta ataupun mungkin dikatakan oleh banyak orang. Ternyata penderitaan tetap penderitaan, kesusahan tetap kesusahan, dan masalah tetap masalah. Dan akibatnya apa? Ada banyak orang lambat atau cepat mulai meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau mengiring Tuhan. Melihat persoalan, melihat urusan perut tidak beres, melihat situasi yang sebagaimana diharap dan tidak terjadi. Dan itu yang terjadi di Kapernaum. Yesus tegur itu. Yesus sedikit keras. Karena ini salah satu persoalan. Kadangkala dalam perjalanan hidup sebagai seorang Kristen. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Maksud Tuhan Yesus adalah ketika kau mengambil keputusan untuk mengikut aku, percaya dan menjadikan aku Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hanya berpikir bahwa aku datang hanya untuk mengenyangkan perutmu. Aku mengajar hanya untuk sekedar memenuhkan kebutuhan jasmanimu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sepanjang kita hidup memang tidak bisa lepas daripada kebutuhan, makanan, pakaian, duit, kekayaan, dan kehormatan. Tapi apakah itu tujuan kita menjadi percaya Yesus? Dan untuk kita mengikut Yesus. Yesus pernah bicara kepada iblis ketika mencobai dia di padang gurun. Yesus berdoa 40 hari 40 malam berpuasa dan berdoa. Lalu Roh Kudus membawanya ke padang gurun dan di situ iblis mencobanya 3 kali. Iblis mencobanya dan salah satunya iblis berkata, kalau engkau anak Allah jadikan roti ini, jadikan batu ini menjadi roti katanya. Lalu Yesus menjawab dalam Matius 4 ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema ini kita renungkan supaya apa? Kita tidak menjadi kecewa di dalam mengiring Tuhan. Supaya kita tidak salah paham ketika kita menjadi seorang Kristen. Supaya kita tidak terjebak kepada sebuah pola sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Ada banyak orang yang menjadi setru salib Kristus. Akhirnya menjadi musuh Kristus. Akhirnya tidak lagi mengikut Yesus. Karena apa? Mereka bertuhankan perut mereka. Karena mereka menempatkan urusan perut itu menjadi yang utama, yang terutama. Dan ketika orang sudah sampai kepada perkara ini, seolah-olah keluarga tidak lagi menjadi berharga. Seolah-olah gereja tidak lagi menjadi penting. Bahkan Tuhan tidak lagi menjadi andalan dalam hidupnya. Hari-hari ini, kalau kita mau jujur di tengah persoalan permasalahan yang terjadi, ada banyak kecenderungan orang untuk malas untuk berdoa. Malas untuk beribadah. Malas untuk datang kepada Tuhan. Dengan berbagai dalih dan alasan nanti. Kalau masalah saya sudah selesai,
baru saya akan datang kepada Tuhan. Nanti Pak, kalau pergumulan saya, jawaban Tuhan, doa saya sudah dijawab Tuhan, saya baru mau datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak yang menjadi hal yang kita sering kali ada dalam hidup kita. Ada banyak syarat, ada banyak alasan yang kita buat untuk kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Yaitu menurut pikiran dan ukuran manusia yang ada dihadapi. Inilah sebenarnya yang menjadi sebuah dialog yang cukup panjang. Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ini. Hanya persoalan apa? Bagaimana Yesus ingin membawa kepada pikiran, kepada sebuah harapan, bahkan kepada sebuah tujuan yang benar, yang jelas sebagai seorang pengikut Yesus. Untuk itu kembali kepada tema, kita akan melihat sedikit bagian daripada konteks nats ini. Ada beberapa jaminan yang Yesus katakan. Artinya begini, kalau kamu soal urusan perut itu kecil dikatakan. Itu enteng, karena apa? Orang-orang Israel mereka ini hanya berpikir selama 40 tahun Tuhan itu memelihara mereka dengan mana di sepanjang padang gurun. Dan Yesus pun menjawab, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 dari ayat yang ke-20, yang ke-28, 29 itu Yesus katakan, ya itu kecil. Toh itu pun sebenarnya bukan Musa yang menyediakan mana, tetapi Bapa yang di surga yang memberkati Musa melalui Musa untuk umat Israel. Tetapi yang luar biasa, kita akan lihat di balik apa yang menjadi pengajaran dari hal ini berkenaan dengan tema jaminan hidup di dalam Yesus. Yang pertama kita akan lihat, coba perhatikan. Kalau ayat 40 saya pikir itu hal yang umum, ya. Di dalam ayat yang ke-40 tadi katakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya mereka membangkitkan pada akhir zaman. Saya pikir kita sudah berbaca dan renungkan melalui pembacaan untuk Paskah tema yang lalu, bagaimana jaminan hidup orang percaya, yaitu kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita sudah lihat salah satunya adalah orang mati akan dibangkitkan, salah satunya adalah beroleh hidup yang kekal, salah satunya kita akan memberikan jaminan untuk hidup dalam kerajaan surga. Tapi kita akan bahas lagi. Tetapi dalam nats yang lain, coba kita akan lihat dan perhatikan. Dalam ayat yang ke-35, ini yang kedua, perhatikan. Ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan apa saudara? Lapar lagi, dan apa saudara? Tidak akan haus lagi. Perkataan ini pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada wanita, seorang wanita di sumur, yaitu di sumur Yakub yang ada di Samaria. Ketika Yesus datang di situ dan seorang wanita datang di situ dan mau menimba air untuk kebutuhannya. Hal yang sama Yesus katakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Artinya apa? Bahwa hidupmu itu ada di dalam jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Jangan saja berpikir soal perutmu, kenyang atau lapar. Itu adalah urusan Tuhan. Artinya, kalau kita membaca dalam Matius pasal 6, burung di udara siapa yang memelihara? Bunga yang ada di padang yang tidak pernah didandani, dia lebih berpakaian, lebih indah daripada Salomo yang kaya dan hebat. Siapa yang melakukannya? Maka Tuhan mau katakan, ada jaminan pemeliharaan hidup dalam kehidupanmu. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu. Itu urusanku, kata Tuhan. Maka jangan kamu sibuk hanya memikirkan soal pakaian, soal makanan dan minuman. Tetapi engkau tidak pernah berurusan dengan hidupmu dengan aku, kata Yesus. Sehingga poinnya adalah percaya bahwa hal itu Tuhan itu sudah sediakan ada dalam hidup kita. Artinya bahwa sesungguhnya Tuhan lebih daripada itu memelihara hidup kita. Artinya apa? Tuhan lebih daripada itu memberikan, sebagaimana dunia mungkin manusia lakukan, Tuhan lebih daripada itu melakukannya kepada kita. Maka yang terpenting bagi kita yakin dan percaya bahwa hidup kita ini hidup yang sudah dimiliki Tuhan.
Maka Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan dan kita minum. Tuhan itu berurusan dengan hidup kita. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk berpikir. Dengan urusan-urusan yang hal itu justru kita tidak membangun hidup dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya. Pak, tapi kan kami butuh makan, iya. Pak, tapi kita kan butuh minum, iya. Tapi persoalannya kalau toh kita tidak makan, tidak minum, apakah kita akan menjadi mati? Kadang-kala saya berpikir ya, ada seorang bapak yang sakit. Sudah 1 minggu gak mau makan, gak mau minum. Tapi juga tidak mati. Hingga akhirnya mati. Ya kemarin kekasih kita Pak Sapil sudah 3-4 hari. Gak bisa makan, gak bisa minum juga. Juga gak mati. Tapi berapa banyak kadang kalau orang itu berpikir 1 kali tidak makan, sudah rasanya mau mati. Kalau di sini enggak ada. Ya, enggak ada. Ya saya ini senang karena sampai hari ini saya tuh ya bersyukur di PB Sejati itu sekalipun bulan puasa begini. Teman-teman itu tetap badminton. Maka saya hari Rabu, Sabtu itu pokoknya sepanjang di lapangan saya tidak minum, tidak makan. Yes, ngimbangi mereka supaya ya istilahnya merasa untuk bisa berempati dengan mereka. Wah tapi beda sekali ya. Rasanya jadi alasan tuh tidak makan, tidak minum itu bisa menjadi alasan yang macam-macam. Kalah ya alasannya orang mangan minum, lemes alasannya tidak makan dan minum. Saya banyak ketemu dengan banyak orang. Nggak makan 1 kali, itu seperti dunia itu udah kiamat. Nggak pegang duit, ya baru 1 hari, rasanya itu sudah, dunia itu sudah kiamat. Loh betul kan saudara? Benar enggak? Pernah ngalami kan dah? Nah, ini pas pumpung saya kasih contoh, dompet saya pas enggak ada duitnya, kalau ada duitnya nanti anak-anak ribut, ini enggak ada duitnya. Ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita enggak ada duit, ya memang kita bingung, enggak bisa buat apa-apa. Tetapi yang saya mau contoh, kalau kita ini tidak ada duit di dompet kita, apa yang menjadi perasaan kita? Sudah pusing tidak hanya 7 keliling, 16 keliling, 30 keliling kan? Betul enggak? Perhatikan baik-baik, ini persoalan yang sederhana loh. Maka orang itu sampai berpikir, gimana Pak saya mau tutup warung 1 jam saja. Takutnya minta ampun untuk ke gereja beribadah 1 jam, itu takutnya minta ampun. Karena dia berpikir kehilangan rezeki, kehilangan pembeli, kehilangan akan peluang bisnis yang sebagainya. Ini yang saya menjadi persoalan besar. Kenapa mereka begitu berani untuk bekerja dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi lagi. Tapi untuk berdoa 1 jam, untuk beribadah 1 jam saja. Enggak bisa. Karena selalu alasannya, Pak ya kami ini mau beribadah tapi ya. Selalu alasan. Beberapa hari yang lalu saya ke Bali mampir Surabaya, ditraktir teman. Di satu rumah makan cukup terkenal dengan nasi kuningnya, yaitu rumah makan idaman di Manyar Kertoharjo itu. Lalu yang menarik memang makanannya enak, tetapi yang menarik, teman ini cerita begini, Pak, lah ya, dulu mereka usaha dari kecil, minta didoakan supaya laris, supaya usahanya maju. Ini dulu ruko, toko ini, warung ini masih ngontrak, sekarang sudah milik sendiri. Nah sekarang kami ini datang kepada orang itu. Oh, lah dulu kan ketika tokonya kecil mau usaha minta didoakan laris. Lah sekarang sudah laris, ini sudah punya toko sendiri bahkan terkenal. Sekarang jawabannya sibuk, enggak ada waktu, pembelinya banyak. Nanti kalau ditinggal siapa yang jaga warung dan sebagainya. Saya ngomong dengan Pak Pendeta itu alasan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Ya. Maka ketika kami mau pulang, ya saya katakan kepada engkohnya, itu kebetulan dia orang Semarang katanya, asalnya. Oh, kita tetap berdoa loh, kok tidak saja tokonya laris, warungnya laris. Tapi engkau pernah berdoa mau pergi ke gereja. Kita tunggu nih Pak Pendeta nunggu
untuk kau datang ke gereja. Saya katakan gitu, engkau isin gitu saudara ya. Minta ampun. Ya, saya hanya sampaikan itu, saya sampaikan saja hanya sebuah mana karena memang kondisinya begitu. Dan ini saya yakin tidak hanya terjadi di Surabaya, ada banyak kita berpikir tentang waktu, tentang tenaga, tentang hidup urusannya apa perut kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya kepadaku, kau tidak akan lapar dan haus lagi. Yang berikutnya, yang terakhir kita lihat ayat yang ke-37. Jaminan apa yang ada pada kita? Lihat ayat yang ke-37, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak pernah berkata latar belakangmu apa. Kamu itu anak siapa? Kamu itu punya apa? Kamu itu bisa apa? Kamu itu harus lakukan apa? Tuhan tidak pernah bertanya dosa kita, latar belakang kita. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tangkap kita. Dia hargai kita, Dia hormati kita, bahkan firman Tuhan berkata, Dia tidak akan membuang kita. Berapa banyak kadangkala kita tidak sadar. Seringkali kita mencoba untuk membuang Tuhan Yesus itu dari dalam hidup kita. Kita lebih tertarik kepada yang lain. Kita lebih untuk tergoda daripada yang lain. Dengan pekerjaan kita, dengan kekayaan kita, dengan jabatan dan kehormatan kita, bahkan mungkin dengan cucu kita, dengan anak kita, kasih kita kepada Tuhan menjadi berubah dan menjadi berkurang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, siapapun yang datang kepadaku akan kukasih, kupegang, kusimpan, bahkan tidak akan kubuang. Hari ini kita bersyukur karena kita punya jaminan yang luar biasa. Yang pasti yang Tuhan itu buat dalam hidup kita. Dia panggil kita, Dia pilih kita, Dia tangkap kita, Dia kasihani kita, Dia hormati kita, Dia jaga dan pelihara kita. Bahkan Dia tidak akan sekali-kali membuang hidup kita. Maka apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 3 ini merupakan juga referensi yang penting, perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat yang keempat dan 5, teguran Tuhan melalui jemaat yang ada di Sardis. Melalui penglihatan Yohanes. Coba kita akan baca. Wahyu pasalnya yang ketiga. Mulai ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini yang Tuhan mau. Artinya ketika kita boleh dipanggil, dipilih, ditetapkan menjadi anak-anaknya. Ya jadilah anaknya yang mengasihi dia, anaknya yang menghormati dia, anaknya yang menjaga kehidupan kita sesuai dengan apa yang kehendaknya. Dalam bahasa, dalam ayat yang keempat ini apa dikatakan di sini? Beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian yang putih. Ada sebab penghormatan dan penghargaan satu kali. Tuhan akan izinkan kita tetap terus berjalan dalam pimpinannya, berjalan dalam kemurahannya, berjalan dalam rencananya, berjalan dalam penyertaannya. Tuhan tidak pernah malu untuk menuntun kita. Tuhan tidak pernah malu untuk menyertai kita. Bahkan Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena mereka adalah layak untuk itu. Artinya apa? Iman yang kita boleh percayakan kepada Yesus itu ada berharga lebih daripada emas dan perak. Itu lebih daripada dunia. Dan itulah yang berharga di mata Tuhan. Iman saudara dan saya. Bukan pakaian kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan kekayaan atau jabatan kita. Tetapi imanmu itu yang berharga di mata Tuhan. Ayat yang kelima, mari kita baca. Barang siapa menang, artinya orang itu disebut sebagai orang yang menang. Orang itu akan apa saudara? Dikenakan pakaian putih, diulang lagi. Yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan. Dan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Coba jaminan seperti apa yang
ada di luar Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara melalui penglihatan akan Yohanes. Dia akan menyertai kita. Dia akan mendampingi kita. Dia akan menuntun kita bahkan sampai pada satu titik pengadilan tahta putih nanti. Ketika kita dihadapkan dengan pengadilan manusia secara umum. Yesus yang menjadi hakim dari semua manusia. Tetapi hanya Yesus yang akan menjadi pembela untuk saudara dan saya. Bukan untuk semua manusia. Tapi untuk saudara dan saya yang apa? Percaya kepada Yesus. Dia berkata, kalau pakaian kita ini masih putih, ya kita akan dibela. Tapi kalau pakaiannya Pak Coki sudah berubah jadi batik, ya Alkitab berkata, bisa jadi nama kita akan dihapus. Kalau pakaian Pak Yusa yang putih jadi coklat atau jadi kuning, maaf, berarti bisa jadi dia tidak akan mengakui kita. Tapi sepanjang pakaian kita putih dan layak ada di dalamnya. Saya percaya tahta putih itu akan menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang menang. Karena Yesus tidak akan menghukum kita. Tetapi dia akan membela dan akan mengakui kita. Dan tidak akan pernah menghapus nama kita dalam buku kehidupan. Artinya apa? Jaminannya itu besar dan benar untuk hidup kita. Saya bersyukur jika sampai hari ini kita masih ada di dalam Tuhan Yesus. Dan satu kali sampai kita menutup mata, biarlah iman yang kita miliki dan itu yang memberikan jaminan kita kepada Tuhan untuk hidup saudara dan saya kekal selama-lamanya. Berbahagialah kita siang ini kau yang mendengar firman percaya dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan pujian dengan hati yang lembut kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup tapi tetap Tuhan menyembahku. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Bapa, hidup bagiku, tetap menyandangmu. Ku tiada bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita pada siang pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jika kita boleh mempertaruhkan iman kita, segala pengharapan kita kepada Yesus sampai hari ini, saya berdoa
Biarlah ini bukan hanya sekedar berhenti kepada urusan perut kita. Bukan persoalan kita menjadi Kristen karena kita mau makan dan kita bisa minum. Bisa punya harta ataupun kekayaan ataupun yang lain. Yesus berkata, kalau itu yang terjadi kita akan celaka, kita akan kecewa. Bahkan kita lambat atau akan cepat kita akan tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi biarlah hari ini kita ada di tempat ini karena kita tahu Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang punya hidup kita. Bicara jaminan Tuhan untuk hidup kita tidak terbatas dan tidak terukur. Yesus berkata, kalau kau percaya kepadaku, kau akan menjadi milikku dan kau tidak akan kubuang dalam hidup. Bahkan aku akan membela engkau sampai pada titik yang terakhir. Ketika tahta putih itu dihadapkan, aku tidak akan mencoret namamu atau menghapusnya. Dan aku akan mengakui engkau di hadapan Bapa dan juga malaikat. Dia berkata, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan haus lagi dan tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal dan dia akan beroleh kebangkitan dari orang mati. Ada banyak jaminan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi satu hal siang hari ini, saya berdoa iman yang kita miliki tidak berubah. Kita menjadi seorang pengikut Yesus. Karena kita percaya Dia Tuhan yang hidup, yang patut diandalkan dalam hidup kita. Jemaat, mari kita tundukkan hati kita. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Kiranya perjamuan ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Berkati untuk jemaat, buka hati mereka. Bila mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang di Kapernaum yang hanya mencari Yesus karena ingin mencari roti dan mencarikan perut mereka menjadi kenyang. Tapi biarlah kami mau mengikut Yesus karena kami tahu hanya Yesus satu-satunya jaminan andalan dalam hidup kami. Berkati perjamuan kudus ini dan berkati kami semua. Di dalam anugerah kasih setia Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami. Kalau ku hidup bagimu tetap. Nanti yang di atas bisa turun ke bawah untuk bisa mengambil perjamuan kudus. Juga saya ingatkan, perjamuan kudus bisa diambil oleh siapapun, sekalipun mungkin saudara belum dibaptis. Tetapi saudara percaya kalau Yesus itu Tuhan dan menjadi juru selamat dalam hidup. Kau yakin itu, terima perjamuan kudus ini dan Tuhan menjadi berkat dalam hidup. Kalau yang bawa anak-anak, mereka tidak usah diambilkan satu-satu, tapi kau sebagai orang tua doakan biar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi mereka. Kalau kau mau kasih anakmu, silakan cicipi. Tapi bukan sekedar karena mereka mau, tapi doamu perjamuan kudus ini menjadi berkat buat mereka. Dalam nama Yesus, berkat itu akan turun kepada mereka. Ya, itu pesan saya. Jadi itu hal yang terbaik. Kalau hidup, silakan Bapak Ibu bisa mengambil perjamuan kudus yang ada bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidupku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan bersama untuk makan roti dan anggur yang ada di tangan kita, mari kita akan dasarkan perjamuan kudus kita melalui nats firman Tuhan yang ada di hosti ini ya. Kita akan baca bersama-sama, ya kita akan ucapkan bersama-sama biarlah nats ini boleh menjadi firman, jadi kebenaran yang akan menjadi berkat untuk kita ya. Imani firman ini akan menjadi nats firman Tuhan untuk hidup saudara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan dalam hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, amin, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur di tangan kita. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk kita sekalian? Kalau kau percaya katakan dengan iman, di dalam nama Yesus kami percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah percaya dan yakin bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa mendatangkan berkat dan mujizat dalam hidup saudara? Kalau kau percaya katakan di dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, pastikan ketika Bapak Ibu saudara dan saya makan, berkat itu yang akan datang bukan kutuk. Berkat bukan hukuman, bukan murka, tapi berkat. Dan berkat itu yang menyertai kita. Kalau percaya katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita akan bersama angkat roti. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum makan dengarlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata di dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan kepada kita sekalian. Angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidup. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita bersama berkata di dalam nama Yesus. Mari kita akan berkata haleluya, terima kasih puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang setia. Beri kemuliaan bagi Dia, katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang benar. Tapi mempunyai kuasa ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji, kami
Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu. Masing-masing mengambil saat teduh sejenak, berdoa secara pribadi apa yang menjadi doa untuk harapanmu. Mulai berkat perjamuan yang kau terima pada pagi hari ini, biar menjadi berkat yang besar dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam setiap langkahmu. Silakan jemaat engkau berdoa secara pribadi, berdoa dengan segala hati iman dan percayamu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau dengar setiap doa kami, kau dengar setiap seruan hati kami, kau dengar setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati untuk setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Silakan tengadahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu dengan tubuh yang sehat, jiwa roh yang cinta dan mengasihi Tuhan. Diberkatilah keluargamu dengan berkat, kebahagiaan dan kehormatan dalam pekerjaan dengan rezeki yang Tuhan cukupkan, dalam studi dengan segala kepandaian yang Tuhan anugerahkan. Diberkatilah setiap doa, harapan dan kerinduanmu bersama keluargamu, bersama keluarga besarmu. Engkau diberkati dalam segala kemurahanmu. Diberkati setiap langkahmu, apa yang kau rencanakan, yang kau rancang di dalam Tuhan baik dan hadir dalam kehidupanmu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati setiap masuk dan keluarmu, rumah dan tempat tinggalmu, harapan dan setiap doa dan kerinduanmu Tuhan memberkati. Hari-hari ini Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupanmu dengan luar biasa yang daripada Tuhan. Diberkati gereja dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, pos-pos dengan segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu siang hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan melalui pujian, firman Tuhan dan perjamuan kudusnya. Mari bersama kita simak Binyus minggu ini. Mari terus bergabung dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi, dan ibadah online di YouTube channel BMC CKI Bethesda jam 5 sore. Pemuda remaja, mari bersama bergabung dalam ibadah pemuja yang diadakan hari Sabtu 7 Mei 2022 jam 5 sore di CKI Bethesda. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekian Binyus hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan hari ini. Tuhan berkati kita melalui pujian, firman Tuhan terlebih perjamuan kudusnya. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Juga kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita. Dalam minggu ini ada banyak yang mungkin mudik, akan ketemu dengan keluarga, ketemu dengan saudara. Kita doakan semua perjalanan akan berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati. Ya, hari ini rencana juga saya dan keluarga akan bukan mudik tapi mudak mungkin. Ya, berapa hari ya Tuhan memberkati, kita ketemu di ibadah tengah minggu. Nanti hari Kamis saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan dan ada di tengah-tengah ibadah yang ada. Ya Bapak Ibu Saudara, kabar yang baik yang perlu mungkin kita doakan. Ya, kita doakan beberapa hari yang lalu sebelum
Ketua Sinode kita, Pak Dr. Adi Sutanto kembali ke Amerika. Dia membawakan sebuah berita yang baik, jadi dari rapat melalui Zoom, ya apa yang menjadi harapan kita, tanah di sebelah gereja akan segera dibangun dalam waktu 1-2 tahun ini. Ya luar biasa menjadi doa kita, nanti parkir akan menampung kurang lebih 40 mobil dan kendaraan akan bisa ditampung. Ada satu bangunan, ya hall yang menampung 500 orang, luar biasa. Ya kita tidak usah berdoa untuk gereja 500 orang, nanti di sebelah sudah ada bangunan yang untuk 500 orang. Ya, luar biasa. Akan ada untuk penginapan, akan ada juga untuk kolam renangnya, ada untuk kafenya, tempat rekreasi, tempat meeting, bahkan luar biasa untuk kita teman-teman di musik. Akan ada studio mungkin paling luar biasa nanti, tidak saja di Semarang dan sekitarnya, tapi ada di samping gereja. Karena untuk ukurannya untuk unlimited fire yang biasa kita sewa nanti akan dibangun di samping gereja ini. Dan saya yakin mungkin plan mimbar dan kita sudah disiapkan semua, tinggal kita akan bekerja sama dengan baik. Ini hal yang kita doakan. Jangan tanya habis dananya berapa, kita tidak keluar duit. Ya, doanya saja, ya. Ya, doanya saja. Yang tadi dikatakan yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan, yang tidak kita minta Tuhan sudah siapkan semua. Ya, dan itu akan dibangun dalam waktu yang singkat, dekat, dan baik. Ya, inilah yang menjadi berkat besar untuk kita, sehingga ini akan menjadi hal yang semakin membuat semangat di dalam pelayanan dan gereja kita untuk ada di tempat ini. Itu saja mungkin informasinya, nanti gambarnya mungkin minggu depan atau waktu bisa tampak untuk slide-nya supaya lebih jelas menjadi pokok doa kita dan kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Ya itu saja sih mungkin pengumuman pada pagi hari ini. Yang berulang tahun pada bulan Mei bisa bangkit berdiri. Ada Pak Coki, ada Bu Sri Partini, ada yang lain mungkin yang hadir. Risa sudah, ada Mbak Ayu, ada Pak ulang tahun. Kan sampai ulang tahunnya bulan Oktober. Indo kok. Ya tahun ini nanti Pak Coki bersyukur, Bu Sri Partini bersyukur, Mbak Ayu bersyukur, karena Pak Lukas akan mengadakan ulang tahun bersama. Ya syukuran nanti pada tanggal piro Pak Lukas? 20. Paling tidak yang berulang tahun meleset-melesetnya Komisi Pria Pak Edi, nanti akan pesta dengan Pak Lukas. Ya Pak? Janji mantuk-mantuk loh, catat itu ya, catat ya, dicatat baik. Ya itu saja, kita akan bangkit berdiri yang berulang tahun, kita akan berdoa bersama-sama ya pagi ini. Bapak bersyukur kami berbahagia dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada bulan Mei, bukan kebetulan, tetapi ini anugerah Tuhan dengan usia yang Tuhan tambahkan sebagaimana janji dan firman Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari pagi dalam hidup mereka. Berkati Pak Coki dalam kehidupan, dalam pekerjaan dengan usia yang tambahkan, jadi berkat bagi istri dan anaknya, dalam pekerjaan Tuhan menolong dengan hikmat, akal budi yang Tuhan anugerahkan, menyertai Pak Coki dalam kehidupannya. Memberkati Pak Lukas juga dalam kehidupannya, berkati hidupnya. Apa yang menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan berjalan dengan usia yang tambahkan, mantang, dewasa, berhikmat di dalam Tuhan. Berkati keluarga yang ada di Juwana dengan segala berkat yang terbaik turun dalam kehidupan Pak Lukas. Terima kasih, kami juga berdoa, menyerahkan untuk Bu Siwi juga, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati hidupnya. Langkahnya apa yang menjadi kehidupannya, di masa tuanya Tuhan ajaib, Bu Siwi boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah keluarga, di tengah kehidupan dengan segala pemeliharaan akan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu Tuhan tidak pernah berubah dan menyertai hidupmu. Diberkati juga untuk Ibu Sri Partini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati hidupnya dalam pekerjaannya, panggilan dan pilihan yang Tuhan tetapkan kuat ada dalam hidupnya. Diberkati bersama dengan anakmu Eliana dalam kasih setia Tuhan, maju tumbuh dalam anugerah Tuhan. Diberkati untuk Mbak Ayu, Bu Ayu atau Bu Doni di dalam nama Tuhan kami Yesus. Berkati di tengah kehidupanmu. Kau punya Tuhan yang hebat, Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini aku berdoa, di dalam nama Yesus firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Tuhan akan bertumbuh dalam hidupmu, bersama dengan suami dan Alfa anakmu dalam segala berkat kemurahan Tuhan. Diberkati usaha, pekerjaan, ataupun yang sedang didoakan dalam kehidupannya. Terima kasih untuk pagi hari ini, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami teringat untuk
Saudara kami, Ibu Sarah Meti yang berbaring di rumah sakit, Tuhan menolong, hiburkan dan kuatkan, teguhkan hatinya. Berkati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, Engkau punya rancangan yang besar dalam kehidupan. Pemulihan yang ada, kuret yang dihadapi, Tuhan menolong, memberkati. Kau juga berdoa untuk kesehatan, untuk ibu-ibu yang mengandung, baik Ibu Bella. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Ibu Dita, Ibu Nias, di dalam anugerah Tuhan memberkati kandungan mereka dengan segala pemeliharaan yang terbaik ada dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati untuk kesehatan pemulihan, untuk Pak Ferry juga kami terus berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemulihan kesehatan daripada Tuhan datang turun dalam kehidupannya. Berkati orang tua kami, baik Ibu Deni, Bu Handoko, kami berdoa Bu Siwi, Bu Wesley dengan segala berkat kesehatan kekuatan dalam kasih setia Tuhan. Bu Yohana ada bersama kami, Tuhan memberkati dalam segala kasih setia Tuhan turun ada dalam kehidupannya. Kami memberkati juga Tuhan untuk Ibu Andes Gunawan di Semarang, kami berdoa untuk kesehatan Bu Suharyanto, kami berdoa untuk Saudara Lia, kami berdoa di dalam nama Yesus, Ibu Kardiman, Subiti Sidiastuti, kami berdoa untuk Tuhan Saudara Reni, kami berdoa di dalam nama Yesus, kekasih-kekasih kami, dalam kesehatan dan kekuatan mereka, Tuhan menjamah dan melawat dengan segala berkat yang terbaik. Pak Anto, Bu Kati, dalam nama Yesus, Tuhan menolong dan memberkati kami. Mari jemaat kita akan tengadahkan kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Tuhan. Turun atas hidupmu. Kasih setia Tuhan dan kuasa daripada Roh yang Kudus turun menyertai engkau, memberkati engkau dan senantiasa menolong engkau hari-hari, minggu, bulan, tahun selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku. Shalom, 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 damai Allah sekarang dan selamanya. Ya, silakan saja mengingat pujian ini. Seperti sungai yang mengalir, embun gemercik. Jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini bersama. Seperti burung merpati damai surga shalom dewa gadilakan Terima berkat anugerah kasih Tuhan di dalam nama Bapa. Menyertai hidupmu, kami sepenuhnya tangan. Tuhan baik, kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya turun atas kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Sabat Tuhan memberkati kita. Amin.